Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopi Edi. Saya dari kelompok 3. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan di bagian kelas diagram. Apa sih itu kelas diagram dalam proses pembuatan UML? Jadi ini adalah diagram struktur statis yang menggambarkan struktur sistem dengan memodelkan kelas, atribut, metode, dan hubungan antar objek. Jadi di sini ada contoh kelas diagram Smart Living Village berbasis Sistem Informasi Desa Adat atau SID. Jadi diagram ini menggambarkan struktur sistem yang mendukung layanan desa, monitoring, SDGs, serta pengambilan keputusan berbasis data. Kita mulai dari bagian user sebagai aktor utama. Kelas user memiliki atribut seperti user ID, nama, email, password, dan role, serta fungsi login, logout, dan update profil. Dari kelas ini terdapat inheritance atau turunan, yaitu kerama, aparat desa, dan BPD desa adat. Kerama ini berperan sebagai masyarakat yang dapat mengakses informasi, mengajukan permohonan, dan melihat status layanan. Untuk aparat desa bertugas mengelola data, melakukan verifikasi, dan membuat laporan. Sedangkan BPD desa adat berfungsi dalam analisis, melihat laporan, dan mengambil keputusan. Selanjutnya kita masuk ke inti sistem, yaitu sistem SID adat. Kelas ini menjadi pusat pengelolaan dengan fungsi seperti mengakses informasi dan mengelola layanan, mengirim data, dan menghasilkan laporan. Sistem ini terhubung langsung dengan dashboard yang berfungsi menampilkan ringkasan data, grafik, dan filter informasi agar mudah dipahami oleh pengguna. Kemudian di bagian data terdapat kelas data desa yang menyimpan berbagai jenis data desa seperti sumber data, tanggal input, dan isi data. Kelas ini memiliki fungsi untuk menyimpan, memperbarui, menghapus, dan mengambil data. Berikutnya adalah kelas layanan yang mempresentasikan berbagai layanan desa. Kelas ini memiliki turunan, yaitu yang pertama layanan kesehatan, kedua layanan pendidikan, ketiga layanan kelembagaan adat. Masing-masing dari layanan ini dapat mengelola dan mengirim data sesuai kebutuhannya masing-masing. Kemudian terdapat monitoring SDGs yang berfungsi untuk memantau indikator pembangunan desa. Di dalamnya terdapat atribut seperti indikator, nilai, dan periode, serta fungsi input data, monitoring, dan evaluasi. Hasil dari monitoring ini akan digunakan oleh sistem pendukung keputusan yang melakukan analisis data, perhitungan, dan menghasilkan rekomendasi untuk membantu pengambilan keputusan di desa. Untuk secara keseluruhan, diagram ini itu menunjukkan hubungan antar komponen sistem, mulai dari pengguna, pengelola data, layanan, hingga pengambil keputusan. Dengan sistem ini, kita harapkan desa dapat menjadi lebih terintegrasi, transparan, dan berbasis data dalam pengelolaannya. Sekian penjelasan dari saya tentang kelas diagram Smart Living Village berbasis Sistem Informasi Desa Adat. Terima kasih.